Reza, bangun sayang. Ini sudah jam 7 lewat. Kamu tidak sekolah. Seragam sudah ibu setrika dari semalam, nak. Berisik banget sih, Bu. Ini dikit lagi menang. Jangan ganggu. Nanti aku kalah gara-gara ibu teriak-teriak terus. Tapi ini sudah siang, Reza. Nanti kamu telat lagi seperti kemarin. Ibu malu ditelepon wali kelasmu terus karena kamu sering bolos. Ya tinggal billing aja aku sakit. Susah amat sih. Lagian sekolah juga nggak penting. Mending main game, bisa dapat uang kalau sudah pro. Uang dari mana? Kamu malah habiskan uang jajan buat beli kuota dan top up terus. Ayo bangun, mandi dulu. Gak mau, ibu pergi sana. Keluar dari kamar aku. Gara-gara ibu ngomel, aku jadi mati nih di game. Puas ibu, puas. Istighfar, Reza. Kamu bicara begitu sama ibu. Ibu cuma mau kamu punya masa depan yang baik, bukan cuma menunduk depan layar terus. Masa depan. Basi tahu nggak? Ibu tuh nggak tahu apa-apa soal dunia sekarang. Udah sana, tutup pintunya. Jangan masuk-masuk lagi. Ibu siapkan sarapan di meja ya. Tolong dimakan. Dari semalam kamu belum makan karena main terus. Iya bawel, taruh aja di sana. Ntar juga kalau lapar aku makan sendiri. Gak usah disuapin, aku bukan bayi. Sialan, gara-gara si tua itu fokus gue pecah. Mana musuhnya jago banget lagi. Awas aja kalau gue kalah lagi. Mana baterai tinggal 10% lagi. Woi, ibu, mana kabel charger? Ibu mindahin kabel aku ya. Ada di meja ruang tamu, nak. Kemarin ayah pakai sebentar. Ih, bener-bener ya. Barang orang main ambil aja. Emang gak ada sopan-sopannya jadi orang tua. Reza, kenapa kamu nggak sekolah lagi? Ayah lihat tas kamu masih di kursi. Males, gurunya nggak asik, pelajarannya ngebosenin. Mending di rumah. Kamu ini makin hari makin ngelunjak ya. Ayah kerja capek-capek buat biaya sekolah kamu. Kamu malah asik main game begini. Ya siapa suruh ayah kerja capek? Itu kan kewajiban ayah. Lagian Reza nggak minta dilahirin kalau cuma buat disuruh-suruh sekolah. Kurang ajar kamu. Jaga bicara kamu, Reza. Ayah nggak pernah ajarkan kamu bicara seperti itu. Halah, ayah juga jarang di rumah. Sekalinya pulang cuma bisa marah-marah. Mending gak usah pulang sekalian kalau cuma mau ngerusak mood orang. Sini HP kamu. Ayah sita sampai kamu mau berubah. Jangan, lepasin. Kalau ayah ambil HP ini, Reza bakal kabur dari rumah. Reza benci ayah. Ayah jahat. Lihat mata kamu itu. Sudah merah seperti hantu. Kamu mau buta. Main dari pagi sampai pagi lagi tanpa henti. Biarin buta sekalian. Yang penting Reza seneng. Daripada lihat muka ayah yang kayak monster. Astagfirullah. Ibu, lihat anakmu ini. Sudah tidak ada hormat-hormatnya sama orang tua. Sabar ya. Reza, ayo minta maaf sama ayah. Jangan keterlaluan, nak. Gak mau, ibu sama ayah sama aja. Bisanya cuma nyalahin aku. Aku benci kalian semua. Awas ya, kalau HP ini rusak gara-gara ayah tarik-tarik, Reza bakal hancurin semua barang di rumah ini. Reza, lo nggak masuk lagi ya tadi? Bu guru nanyain, katanya kalau besok nggak masuk, orang tua lo bakal dipanggil ke sekolah. Bodoh amat, panggil aja. Paling juga ayah gue yang kena omel. Gue sih santai aja. Tapi Za, kita kan mau ujian minggu depan. Lo nggak mau belajar bareng? Gue bawain buku rangkuman nih. Belajar? Buat apa? Lo lihat nih, rank gue udah naik. Ini jauh lebih penting daripada hafalan sejarah yang gak berguna itu. Tapi mata lo kok kedutan terus gitu sih? Merah banget lagi. Lo nggak capek apa? Gak usah sok perhatian deh. Lo kesini cuma mau pamer karena lo pinter kan? Pergi sana, ganggu pemandangan aja. Gue cuma peduli sebagai temen, Za. Nyokap lo tadi nangis di warung gara-gara mikirin lo yang makin susah dibilangin. Halah, emak gue emang cengeng.
Dikit-dikit nangis, dikit-dikit drama. Biarin aja, nanti juga diam sendiri. Lo keterlaluan banget, Za. Itu ibu kandung lo sendiri loh. Berisik loh, lo mau dapat masalah juga. Pergi nggak dari sini? Gue lagi mabar nih. Jangan sampai gue lempar lo pakai sandal. Ya udah kalau itu mau lo, gue cuma mau bilang jangan sampai lo nyesel nanti. Teknologi itu alat, bukan malah lo yang jadi budaknya. Bacot, pergi lo, dasar anak mami. Sok suci banget jadi orang. Duh, kenapa tiba-tiba burem ya? Ah, paling cuma debu. Fokus Reza, fokus. Sedikit lagi menang. Loh, Reza? Masih di luar jam segini? Mana gelap-gelapan begini main HP-nya? Gak bagus buat mata itu, Le. Apa sih Pak RT? Urusin aja warga yang lain, gak usah urusin saya. Saya gak ganggu siapa-siapa kan? Bukannya gitu, tapi lampu teras kamu mati. Kamu malah asik main game. Radiasinya itu bahaya kalau di tempat gelap. Emang Bapak dokter? Sok tahu banget. Saya udah biasa kayak gini, gak ada apa-apa tuh. Masih sehat-sehat aja. Bapak ini cuma ngasih tahu. Tadi Bapak dengar dari dalam rumah kamu ada suara piring pecah. Apa kamu berantem lagi sama orang tuamu? Tadi cuma gak sengaja nyenggol meja pas mau ambil minum. Bapak gak usah kepo deh, kayak gak ada kerjaan lain aja. Kamu itu anak kecil, tapi bahasanya sudah kasar sekali ya. Kasihan orang tuamu punya anak modelan begini. Kasihan? Yang kasihan itu saya, Pak. Punya tetangga yang mulutnya kayak ember bocor. Kurang ajar benar ini anak. Ya sudah, kalau dikasih tahu malah ngelawan. Bapak nggak tanggung jawab kalau nanti ada apa-apa sama kamu. Iya, sana pergi. Pergi yang jauh, jangan balik lagi sekalian. Aduh, kok kepala gue tiba-tiba pusing banget ya? Kayak ditusuk-tusuk jarum. Sial, musuhnya malah makin banyak. Sialang, mati lagi. Ini gara-gara Pak RT sialan itu. Fokus gue buyar terus. Dikit lagi, 1 kill lagi. Jangan sampai jaringan sialan ini putus sekarang. Ayo bergerak bodoh, maju. Aduh, kenapa mata kanan gue rasanya panas banget ya? Kayak ditusuk jarum panas dari dalam. Ah, bodoh amat, gamenya lagi seru banget. Nanggung kalau berhenti sekarang. Reza, kamu belum tidur, Nak? Ini sudah jam 3 pagi. Ibu lihat di bawah celah pintu kamar kamu masih terang. Tolong matikan HP-mu, Nak. Besok kamu harus sekolah. Ibu bisa diem gak sih? Bisa gak usah ketuk-ketuk pintu? Fokus aku pecah tahu gak? Ibu sengaja ya mau bikin aku kalah terus? Bukan begitu, Reza. Ibu khawatir sama kesehatan kamu. Belakangan ini, kamu sering mengeluh pusing dan mata kamu merah sekali. Ibu takut kamu kenapa-napa. Gak usah sok tahu, aku sehat. Yang bikin aku sakit itu suara ibu yang mirip kaleng rombeng. Ganggu telinga aku terus tiap malam. Pergi sana tidur, gak usah ngurusin hidup aku. Ya Allah, kenapa kamu jadi sekasar ini, Nak? Apa salah ibu sama kamu sampai kamu tega mengusir ibu kandungmu sendiri seperti binatang? Salah ibu adalah karena ibu berisik. Udah tua harusnya banyak doa, bukan banyak ngomel. Sana pergi, jangan sampai aku lempar HP ini ke pintu biar ibu puas. Ya sudah, ibu pergi tidur dulu. Tapi tolong, simpan HP-mu itu, Nak. Ibu mohon sekali ini saja. Iya, berisik banget sih. Ibu, mana makanannya? Laper nih. Itu di atas meja. Sudah ibu siapkan dari tadi sore. Tapi sepertinya sudah dingin. Dingin? Ibu niat gak sih ngurusin aku? Masak yang enak dikit kek. Ini tempe lagi. Ayahmu belum gajian, Reza. Kita harus hemat. Uang ibu banyak terpakai buat bayar tagihan listrik yang bengkak karena kamu charge HP terus. Itu mah alasan ibu aja yang malas.
Bilang aja ibu mau nyiksa aku pelan-pelan. Tega kamu ngomong begitu ke ibu. Ibu ini yang melahirkan kamu, Reza. Gak usah bawa-bawa jasa lah. Aku gak pernah minta dilahirin kok. Kalau tahu hidup susah begini, mending gak usah ada sekalian. Reza, cukup. Hati ibu sakit sekali mendengarnya. Nangis aja terus. Senjata ibu kan cuma nangis. Dasar lemah. Aku mau makan di kamar aja. Malas lihat muka ibu yang penuh air mata palsu itu. Makan di sini, Nak. Jangan dibawa ke kamar, nanti berantakan. Suka-suka aku dong. Ini kamar aku, hidup aku. Ibu nggak punya hak buat ngatur-ngatur. Aduh, mata gue kok makin gelap ya? Padahal lampunya nyala. Reza, kamu kenapa? Kok jalan kamu nabrak pintu gitu? Gak apa-apa, jangan pegang-pegang. Aku cuma pusing dikit. Puas ibu kalau aku sakit. Ya Allah, lindungilah anakku. Sadarkanlah dia sebelum terlambat. Kenapa pandangan gue berbayang gini ya? Mungkin cuma kecapean. Habis makan gue harus lanjut pusreng lagi. Dasar tua bangka. Sialan, pandangan gue kok tiba-tiba buram banget ya. Layarnya kayak goyang-goyang. Ini pasti karena kamarnya terlalu gelap. Gue kuatin aja kecerahan layarnya sampai maksimal biar kelihatan jelas. Nah, begini kan kelihatan terang banget. Tapi kok di bagian pinggir mata gue kayak ada bayangan hitam yang nutupin ya? Paling cuma karena ngantuk. Gue harus menang malam ini. Titik. Reza, sini kamu. Ayah mau bicara serius sama kamu. Apalagi sih ya? Pagi-pagi udah mau ceramah. Reza capek, mau ke kamar mandi. Capek karena apa? Capek karena main game semalaman sampai subuh. Ibu kamu menangis semalaman karena ucapan kamu yang keterlaluan itu. Kamu sebut ibu kamu apa semalam? Tua bangka. Ya emang kenyataan kan? Lagian ibu duluan yang mulai. Ganggu orang lagi sibuk aja. Lagian salah siapa? Rumah ini gak pernah tenang. Benar-benar kurang ajar kamu ya. Kamu tidak tahu diri sekali. Ayah banting juga HP kamu itu kalau kamu masih berani melawan. Banting aja kalau ayah berani. Banting. Nanti Reza lapor ke polisi atas tuduhan kekerasan pada anak. Biar ayah dipenjara sekalian. Biar rumah ini aman, gak ada yang ngatur-ngatur Reza lagi. Sudah ya, sudah. Jangan pakai emosi. Reza, istighfar, Nak. Kenapa kamu jadi anak yang kejam seperti ini? Ibu yang menyusui kamu, Nak. Ibu yang merawat kamu dari bayi. Gak usah diungkit-ungkit terus. Bosen dengernya. Lagian, bentar. Kenapa kamu? Mau cari alasan apa lagi buat membela diri? Loh, ibu? Ayah? Kok lampu ruang tamu dimatiin sih? Gelap banget. Reza nggak bisa lihat apa-apa. Maksud kamu apa, Reza? Ini lampu ruang tamu menyala terang. Ini sudah jam 8 pagi. Matahari di luar sangat cerah, Nak. Enggak, ibu bohong. Ini pasti gelap. Ayah pasti sengaja matiin lampunya kan? Buat nakut-nakutin Reza. Ayah, nyalain lampunya. Reza nggak suka bercanda kayak gini. Jangan main-main kamu, Reza. Jangan bikin drama baru cuma karena kamu malas dimarahin. Reza nggak bohong. Demi Allah, Reza nggak bisa lihat. Semuanya hitam. Ayah, ibu, kalian di mana? Kenapa semuanya jadi gelap total? Ibu di mana? Pegang tangan Reza, Bu. Kenapa gelap banget? Mata Reza sakit banget, kayak ditusuk-tusuk jarum. Ibu, tolong Reza. Ibu di sini, Nak. Ibu di depan kamu, ibu memeluk kamu. Ya Allah, ada apa dengan mata anakku? Ayah, cepat panggil dokter ya, cepat. Reza, coba lihat ke arah ayah. Lihat ke depan. Kamu benar-benar nggak bisa lihat tangan ayah yang bergerak di depan muka kamu. Gak bisa ya, semuanya hitam pekat.
layar HP tadi tiba-tiba blur. Terus pas Reza kedipin mata, semuanya langsung hilang. Layarnya hilang, mukanya ayah hilang, semuanya gelap. Reza takut ya, Reza takut buta. Ini pasti karena kamu tidak pernah dengar omongan orang tua, Nak. Kamu selalu menunduk di depan layar itu tanpa henti, siang dan malam. Enggak Bu, ini bukan karena HP. Ini pasti karena mataku cuma kemasukan debu aja kan. Tolong bersihin Bu, ambilin air, basuh mata Reza sekarang. Ayah sudah berulang kali mengingatkan kamu, Reza. Radiasi HP di dalam kamar yang gelap itu sangat merusak mata kamu. Tapi kamu malah memaki ayah. Kamu malah merendahkan ibu. Reza minta maaf ya, Reza salah. Tolong bawa Reza ke rumah sakit sekarang. Reza pengen lihat lagi. Reza janji gak bakal main HP lagi kalau mata Reza sembuh. Tolong ya. Sabar, Nak, sabar. Ayah, ayo kita bawa Reza ke klinik terdekat sekarang. Tolong pinjam motor Pak RT ya. Loh, Pak, Bu, ini ada apa dengan Reza? Kenapa matanya sampai diperban begitu? Mau dibawa kemana? Ini Pak RT, kami baru saja pulang dari klinik mata di depan. Dokter bilang saraf mata Reza sudah rusak parah karena tekanan radiasi yang terlalu berlebihan dalam jangka waktu lama tanpa istirahat. Astaga, Reza, jadi lu beneran gak bisa lihat sekarang? Dimas, itu lo ya? Gue bisa denger suara lo. Dimas, gue minta maaf ya. Kemarin gue udah ngusir lo. Gue udah ngatain lo sok suci. Sekarang gue dapat balesannya, Dim. Gue udah maafin lo dari kemarin, Za. Tapi kata dokter gimana? Apa masih bisa disembuhkan atau dioperasi? Dokter bilang kemungkinannya sangat kecil karena kerusakannya sudah total di bagian retina belakang. Butuh biaya ratusan juta untuk operasi itu pun belum tentu berhasil. Sedangkan kami, uang dari mana? Astagfirullah, kan kemarin sore sudah saya ingatkan kamu, Le. Jangan main HP gelap-gelapan di teras. Kamu malah mengatai saya mulut ember. Sekarang kalau sudah begini, siapa yang susah? Orang tuamu juga yang harus menanggung semuanya. Maafin Reza, Pak RT. Reza emang anak nakal. Reza durhaka sama orang tua. Reza pantas dapat hukumannya. Tapi Reza pengen lihat lagi, Pak RT. Reza nggak mau hidup dalam kegelapan selamanya. Sudah, Nak, sudah. Ini ujian buat kita semua. Ibu akan tetap rawat kamu walau bagaimanapun keadaanmu. Ibu, maafin Reza ya, Bu. Reza sering bentak-bentak ibu. Reza sering ngatain ibu cengeng. Ternyata dalam kegelapan kayak gini, cuma pelukan ibu yang bisa Reza rasain. Reza nyesel banget, Bu. Benda sialan, gara-gara benda ini, gue kehilangan masa depan gue. Gara-gara benda ini, gue udah jadi anak iblis yang tega nyakitin hati ibu dan ayah. Gue benci benda ini. Gue benci diri gue sendiri. Kenapa gue baru sadar sekarang setelah semuanya hilang? Kenapa? Reza, ini ibu, Nak. Ayo makan sedikit ya. Ibu sudah buatkan bubur hangat kesukaan kamu. Mulai sekarang, ibu yang akan jadi mata buat kamu ya sayang. Ibu, hati ibu terbuat dari apa? Reza udah sejahat itu sama ibu. Tapi ibu masih mau nyuapin Reza. Masih mau sayang sama Reza yang cacat ini. Karena bagaimanapun kamu tetap anak ibu, Nak. Ibu sudah memaafkan semua kesalahan kamu sejak dulu. Ampun, Bu. Ampun. Ya Allah, andai waktu bisa diputar kembali, Reza nggak mau kenal sama HP. Reza cuma mau lihat senyum ibu lagi. Tapi sekarang semuanya udah terlambat. Reza harus hidup dalam kegelapan selamanya sebagai anak durhaka. Ini adalah azab nyata buat gue. Mata yang dulu gue gunain buat melototin game sambil meremehkan air mata ibu, kini telah diambil paksa oleh Tuhan.
Sekarang gue hanya bisa menangis dalam kegelapan abadi, meratapi penyesalan yang tidak akan pernah ada ujungnya.